dan semangat. Oke, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar ya. Baik, anak soleh dan soleha, kita memasuki tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dengan materi ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Membuat gambar ilustrasi, menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Berhubung menemukan ide pokok dalam teks bacaan kita sudah mempelajari, maka di skip ya. Lihat, ada gambar Ahmad yang sedang melihat seekor siput berjalan perlahan. Ahmad pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Ahmad penasaran. Kemudian kalian amati gambar kelinci dengan siput ini. Perbedaan apa sajakah yang kalian temukan pada kedua gambar tersebut? Ya, kelinci termasuk hewan vertebrata dan siput merupakan hewan avertebrata. Kelinci gerakannya lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. Kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan meloncat, sedangkan siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Hewan vertebrata. Hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata yaitu yang pertama, sarafnya berada di perut. Yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindung oleh rangka. Inilah contoh hewan-hewan avertebrata, yaitu siput, serangga, cacing, ubur-ubur, gurita, dan cumi-cumi. Amati gambar siput ini. Nah, nama organ gerak siput dan fungsinya. Nama organ geraknya, kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya, fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Gerakan dihasilkan dari kontraksi-kontraksi otot yang membentuk gelombang dari belakang menjalar ke depan. Kaki bagian depan memiliki kelenjar yang menghasilkan lendir untuk mempermudah berjalan. Selanjutnya, kalian mengidentifikasi organ gerak hewan. Nah, di sini ada hewan belalang, cacing, dan ubur-ubur. Kalian bisa mencari nama organ gerak belalang, cacing, dan ubur-ubur. Kemudian kalian cari fungsinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari ragam cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kalian harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Berikut adalah corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk ukuran dan tata letaknya. Contohnya adalah lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Selanjutnya adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh hewan atau manusia. Yang terakhir adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, tetapi tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Selanjutnya adalah pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ini kita belajar tentang menyusun cerita, menemukan ide pokok, organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata.
Hari menjelang sore. Sudah saatnya Ahmad kembali ke rumah. Ahmad pamit kepada Ayah Togar. Namun, sebelum pulang, Ahmad membantu Ayah Togar membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci harus dijaga kebersihannya. Hal itu bertujuan untuk menjaga kesehatan kelinci. Amatilah dengan sesama gambar ini. Berdasarkan gambar, coba buatlah cerita tertulis. Buatlah cerita minimal 1 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kalian kembangkan dalam cerita.